Bab 181. Gedung klub ber-AC. Disinilah Tan Seng Yu membawa mereka ketika Lin Fan membeli Ferrari terakhir kali. Lin Fan ingat bahwa dia bisa makan, minum teh, bernyanyi, bermain game. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkumpul. Tak lama kemudian, bus mewah itu berhenti dengan tenang di gerbang klub AC. Dua wanita cantik bertubuh tinggi yang berdiri di pintu melihat begitu banyak orang datang, senyum muncul di wajah mereka, dan berkata dengan manis, "Selamat datang di klub AC." Kedua wanita cantik ini tinggi dan bertubuh indah, dan suara mereka sangat memikat. Semua siswa hanya merasa bahwa keseluruhan orang itu agak kaku. Ketika mereka mengikuti Lin Fan masuk ke ruang klub AC, menginjak lantai wall, memandang lampu gantung berbentuk berlian dan banyak dekorasi mewah lainnya, mulut mereka ternganga lebar. Lin Fan selalu tampak santai dan acuh tak acuh. Apakah semua orang belum cukup makan? Ayo kita makan dulu. Kemudian, di bawah arahan pelayan cantik itu, semua orang datang ke restoran yang penuh dengan lobster Australia, daging domba panggang, babi panggang muda, udang pipi. Semua jenis masakan mewah. Sebenarnya, semua siswa baru saja makan sesuatu, dan perut mereka tidak terlalu lapar. Namun, setelah melihat hidangan lezat ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak memakannya. "Kenapa kau berdiri di situ? Ayo makan," kata Lin Fan. Para teman sekelas saling berpandangan, dan akhirnya berjalan bersama menuju tempat makan. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas tinggi dan masakannya sangat enak. Semua orang makan dengan lahap dan gembira. Perut mereka terus-menerus membuncit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. "Lihat di sini." Lin Fan juga sangat senang, dan berkata, "Semua fasilitas di klub AC bisa dimainkan dengan santai, silakan saja." Zheng Jinbao tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi dan bersantai lagi?" "Aku juga berpikir begitu." Timpal Song Yi sambil tersenyum. Ma Zong, yang berada di sebelahnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak menggeliat, ekspresinya tampak bingung. Namun, langkah kakinya tidak berhenti. Seorang mahasiswa laki-laki mendengar dialog antara Song Yi dan Zheng Jinbao dan tak kuasa bertanya, "Seberapa mudah? Apakah kamu pernah ke sini? Kakak Fan pernah membawa kita ke sini sebelumnya. Soal kemudahannya, kalian akan tahu sendiri saat datang." Zheng Jinbao memiliki ekspresi yang dikenal semua orang. Teman sekelas laki-laki itu. Dan sekelompok orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, dan matanya berbinar. Ketika mereka mengenakan jubah mandi dan datang ke aula antik, mereka melihat sekelompok besar wanita cantik anggun yang mengenakan hanfu, mata mereka langsung terbelalak. Pada hari itu, semua siswa merasa seperti berada di surga, penuh dengan relaksasi dan tawa. Hingga pukul 9 malam, semua orang berjalan menuju bagian luar klub AC dengan senyum di wajah mereka. Seorang teman sekelas berbisik, "Aku tidak tahu apakah konsumsi itu mahal atau tidak. Jelas sekali, dia mencintai klub AC Milan, dan dia ingin bermain di sana di masa depan. Berapa banyak? Akan ku beritahu, aku baru menyadari bahwa Lin Fan sudah membayar, dan total pengeluaranku adalah 780.000. Desis. Semua siswa di sekitarnya menarik napas. Kemudian, mereka menatap Lin Fan dengan kekaguman yang semakin besar. Tidak hanya seorang ahli matematika hebat, seorang penemu. Tetapi juga sangat bangga. Saat ia melangkah keluar dari gerbang klub AC, pikiran Lin Fan memunculkan pengingat yang jelas. Ding! Selamat atas keberhasilan menyelesaikan misi tersembunyi, mengadakan pesta kelas yang memuaskan, dan mendapatkan 5 amplop merah perak. Ketika Lin Fanyan mendengarnya, sudut bibirnya sedikit berkedut. Baru saja mengadakan pesta dan menyelesaikan sebuah tugas. Semoga berhasil. Kemudian, bus mewah itu mengantar para mahasiswa kembali ke Universitas Jiangbei bersama-sama. Asrama Putra. Setelah pertemuan hari ini, teman-teman sekelas menjadi lebih dekat dengan Lin Fan. Sekelompok besar mahasiswa di asrama 104 mengobrol dengan Lin Fan Chang hingga pukul 12 malam, lalu dengan berat hati kembali ke asrama mereka untuk tidur. Dan saat Lin Fan sedang mengobrol. Universitas Jiangbei, Asrama Putri, kamar 606. Song Jiaxin berbeda dari 3 teman sekamarnya yang lain. Bahkan ketika kembali ke asrama, dia tetap berbicara dan tertawa. Senyumnya langsung menghilang, dan seluruh wajahnya menjadi serius dan dingin. Song Jiaxin mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan di grup WeChat masa depan. Song Jiaxin, Lin Fan diintimidasi oleh Gao Zhenbo, bos muda dari grup UPS.
Setelah berita ini muncul, kelompok yang awalnya damai itu langsung membawa kerusuhan. Liu Yuhang, apa? Gao Zhenbo, bajingan itu berani menghina Kakak Fan. Dia akan kuhajar habis-habisan. Cukup. Tan Zhengyu, Gao Zhenbo. Kapan dia menjadi begitu sombong? Duan Qian, aku sudah melihat orang ini marah sejak lama. Sekarang aku berani menghina Kakak Fan. Dasar gendut. Liu Yuhang, baiklah. Tidak banyak yang bisa kukatakan, aku akan memberi pelajaran pada anak itu sekarang. Tan Zhengyu, Kakak Liu, aku akan ikut denganmu. Kepalan tanganku sudah lama tidak bergerak. Duan Qian, aku juga akan pergi. Zhang Bin, tambahkan saya. Sun Luguo, jangan khawatir, semuanya. Liu Yuhang, Sun Luguo, apa maksudmu? Apakah karena Sun's Medicine bekerja sama dengan UPS Group mereka, jadi kau tidak mau mengajar Gao Zhenbo? Liu Yuhang, jika kau ingin membujukku, lebih baik kau diam saja. Sun Luguo, apa kau punya otak yang buruk? Jangan bicarakan itu. Kami, Sun's Pharmaceuticals dan Oya Group, sudah lama tidak bekerja sama. Bahkan jika ada kerjasama, jika dia menghina Kakak Fan, dia akan langsung dikeluarkan. Sun Luguo, maksudku, hanya mengajari Gao Zhenbo itu terlalu ringan. Sun Luguo, kita semua bisa mewakili setiap keluarga. Sun Luguo, kita bisa mengumpulkan kekuatan kita, dan kita bisa menyerang kelompok UPS dari sektor saham, perbankan, real estate, logistik, hiburan, hotel, dan lain-lain, dan langsung menghabisi mereka. Bagaimana menurutmu? Lagu Jiaxin, bagus. Liu Yuhang, Sun Luguo, dulu aku mengira kau sangat jahat dan tidak berguna, tapi sekarang sepertinya menjadi jahat pun justru berguna. Sun Luguo. Tan Zhengyu, menembak mati seluruh kelompok. Saya angkat tangan setuju. Duan Qian, untuk menghina Kakak Fan, kau harus ditembak sampai mati, aku setuju. Zhang Bin, saya juga setuju. Song Jiaxin, Liu Yuhang, Sun Luguo, Tan Zhengyu, Duan Qian, Zhang Bin dan yang lainnya menghubungi para tetua dalam keluarga malam itu dan menceritakan semuanya kepada mereka. Mereka semua adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut. Insiden kali ini merupakan aksi bersama dari begitu banyak kekuatan besar, ditambah dengan kemampuan investasi super yang ditunjukkan Lin Fan belum lama ini, sehingga keluarganya telah memperoleh keuntungan besar. Baik itu publik atau privat. Tidak ada alasan untuk menolak. Badai besar menerjang UPS Group. Mengenai hal ini, UPS, Gao Feng, ketua kelompok tersebut, sama sekali tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, penampilannya tetap sama seperti biasanya, dengan perut buncit karena bir dan perlahan-lahan menuju ke perusahaan. Ia datang ke kantor ketua yang luas dan tenang, dan pertama-tama meminum secangkir kopi yang harum tanpa ragu-ragu. Kemudian, melalui jendela-jendela tinggi dari lantai hingga langit-langit, menghadap ke jalan yang ramai. Sedikit rasa puas diri tampak di wajah Gao Feng. Karena hal itu memberinya perasaan berada di atas segalanya, seperti dewa, mengendalikan segala sesuatu. Jing Lebel. Pada saat itu, dering telepon beruntun terdengar di seluruh kantor, dan mengganggu ketenangan puncak kegiatan. Gao Feng mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Ada apa? Gao Feng bergumam. Ketua, ini tidak baik. Sebuah suara laki-laki yang cemas terdengar di telepon. Apa maksud ketua itu tidak baik? Saya sangat baik. Perhatikan kata-katanya. Teriak Gao Feng. Ya. Maafkan saya, ketua. Kata pria itu. Mari kita bicarakan, kata Gao Feng. Pasar petani Blooming tiba-tiba berhenti memasok sayuran dan daging ke perusahaan kami. Sekarang, semua hotel dan restoran kami. Semuanya tidak memiliki makanan segar, kata pria itu. Permintaan harian perusahaan kami sangat besar sehingga pasar petani Blooming tidak lagi ingin menghasilkan uang. Tanya Gao Feng. Ya. Ya, kata pria itu. Ketika Gao Feng mendengar ini, dia hampir tersedak. Dia berteriak, kalau begitu, Anda bisa memberi saya pasar petani lain. Ya, ketua. Jelas sekali, pria itu juga merasakan puncak kemarahannya, dan dia sama sekali tidak berani membantahnya. Setelah menutup telepon, Gao Feng mendengus dan berkata, hal kecil saja bisa mengganggu dan merusak suasana hatiku. Biasanya kamu makan apa? Namun, Gao Feng tidak tahu bahwa panggilan ini hanyalah permulaan dari hari ini. Jing Lebel. Dia langsung menutup telepon, dan telepon kantor berdering lagi dengan cepat. Apa yang kau lakukan? Kata Gao Feng dengan tidak nyaman. Ketua, ini tidak baik.
Sebuah suara wanita terdengar melalui telepon. Perhatikan kata-katanya. Aku sangat baik. Teriak Gao Feng. Maaf, ketua, kata wanita itu. Gao Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada apa? Ketua, video kami yang menggunakan oli bekas telah terbongkar. Sekarang seluruh jaringan internet membicarakan masalah ini. Kata wanita itu dengan panik. Apa? Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana ini bisa terungkap? Hapus videonya untukku dengan cepat. Berikan aku hak cipta. Teriak Gao Feng. Ya. Wanita itu menjawab berulang kali. Tak lama setelah menutup telepon, nada dering berdering lagi. Ketua, ini tidak baik. Terdengar suara pria lembut di telepon. Gao Feng ingin mengatakan, berhentilah mengatakan ketua, itu tidak baik. Namun pada akhirnya ia harus menggertakkan giginya, katakan. Harga saham kami sudah berhenti turun. Kata pria ramah itu. Apa? Seru Gao Feng kaget. Batas stok turun, yaitu 10%. Nilai pasar perusahaan Anda mencapai beberapa miliar, yang berarti Anda mengalami kerugian beberapa miliar setiap hari. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia terima. Cepat periksa, kenapa ini bisa terjadi. Seru Gao Feng dengan cemas. Itu karena perusahaan kami menggunakan minyak bekas yang sudah sepenuhnya terfermentasi, kata pria ramah itu. Gao Feng berpikir sejenak dan berkata, aku akan menyesuaikan 200 juta di masa lalu, kamu akan membelinya kembali untukku, dan menstabilkan harga saham. Aku akan segera melakukan hubungan masyarakat di sini. Ya. Kata pria lembut itu. Setelah Gao Feng menutup telepon, dia langsung mengalokasikan 200 juta yuan ke Kementerian Keuangan. Setelah operasi selesai, teleponnya berdering lagi. Jing Lebel. Pak Ketua, tidak apa-apa. Pihak bank mengatakan ada masalah dengan pinjaman kedatangan saya. Hari ini, saya harus mengembalikan tunggakan sebesar 1 miliar, jika tidak, tindakan tegas akan diambil. Kata pria di telepon dengan cemas. Apa? Gao Feng berteriak ketakutan. Untuk mengetahui. Total modal kerja perusahaan mereka hanya 300 juta. Pembelian kembali saham senilai 200 juta yuan saja telah menghabiskan sebagian besar dana perusahaan. Sekarang, 1 miliar yang harus dikembalikan ke bank. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kemudian, Gao Feng menghubungi nomor telepon bank. Namun, sikap bank tersebut sangat keras. Gao Feng buru-buru menghubungi nomor telepon Kementerian Keuangan, ingin mencegah penggunaan dana 200 juta untuk membeli saham. Namun, sudah terlambat. Gao Feng ingin mengatasi berita negatif perusahaan sekaligus menggalang dana. Seluruh tubuhnya tampak lesu. Jadi, kelompok yang penuh dengan kesalahan besar itu akhirnya bubar hanya dalam 3 hari. Hari ini, Gao Zhenbo mengendarai Ferrari-nya dan pulang ke rumah. Setelah Gao Feng yang duduk di ruang tamu melihatnya, matanya langsung memerah, dan dia berteriak tajam, anak nakal, kau berani kembali. Saat kata-kata itu terucap, Gao Feng menendangnya hingga terguling. Ledakan. Gao Zhenbo kesakitan dan langsung jatuh ke tanah, meringkuk seperti udang. Wanita dengan riasan tebal di sebelahnya dan mengenakan kalung mutiara dengan jari-jari tebal mendorong Gao Feng ke samping dan berkata dengan tajam, mengapa kau memukuli anakmu? Gao Feng berkata, mengapa kau memukulnya? Tanyakan padanya apa yang telah dia lakukan. Dengan bantuan wanita itu, Gao Zhenbo berjuang untuk bangun. Ayah, apa yang telah kulakukan? Tanya Gao Zhenbo dengan bingung. Apa yang kau lakukan? Kata Gao Feng, baiklah, aku bertanya padamu, apakah kau mengenal Lin Fan? Dalam 3 hari terakhir, kelompok tersebut telah menjadi sasaran dan ditekan oleh banyak kekuatan besar di semua aspek keuangan, pangan, logistik, hiburan, dan lain sebagainya. Gao Feng merasa sangat aneh, sehingga butuh banyak usaha untuk menyadari bahwa masalahnya ada pada putranya. Kau memukulku karena aku menyinggung Lin Fan? Tanya Gao Zhenbo. Meskipun Gao Zhenbo sudah berusaha membalas dendam atas kematian Lin Fan. Namun, setiap kali dia memikirkan tentang pengusirannya, hatinya masih terasa berdebar kencang. Oleh karena itu, Gao Zhenbo langsung merasa tidak senang karena dipukuli oleh Lin Fan. Masih terobsesi untuk tidak menyadarinya. Teriak Gao Feng dengan tajam. Pada saat yang sama, sebuah tamparan mendarat di wajah Gao Zhenbo. Jepret. Bajingan, kau pukul anakmu lagi, istriku akan berkelahi denganmu. Teriak wanita itu, mengulurkan cakarnya yang mengerikan, dan meraih lengan Gao Feng. Apa?
Tiba-tiba, beberapa tanda merah muncul di lengan Gao Feng, dan darah mengalir di atasnya. Dasar wanita cerewet. Gao Feng mendorong wanita itu ke samping. Kau berani memarahiku dan memukulku. Cerai saja, istriku ingin menceraikanmu. Teriak wanita itu. Gao Feng tidak bergeming sama sekali, dan berteriak, cerai saja kalau kau mau bercerai. Aku tidak ingin berlama-lama bersamamu. Kau bawa anak harammu dan biarkan aku pergi. Wanita itu tidak mudah diprovokasi, dan berkata, oke. Akhirnya kau mengatakan apa yang ada di hatimu, kan? Kalau begitu pergilah. Oh, grup ini didirikan setelah kita menikah, dengan setengah sahamku. Cepat alihkan ke saya. Setengah dari saham. Kalau begitu, kau harus lihat apakah grup kami masih akan hilang. Gao Feng mencibir. Apa maksudmu? Tanya wanita itu dengan bingung. Apa maksudmu? Kalau begitu kau harus bertanya pada putra kesayanganmu. Dia menyinggung Lin Fan, kelompok kita akan hancur total. Teriak Gao Feng dengan lantang. Diam. Tiba-tiba seluruh rumah menjadi sunyi. Wanita itu dan Gao Zhenbo benar-benar terkejut. Lin Fan tidak mungkin tahu apa yang terjadi pada grup UPS. Selama 3 hari itu, dia makan, pergi ke kelas, dan tidur setiap hari. Hari-hari itu sangat santai dan nyaman. Ding. Ketika bel sekolah berbunyi hari ini, Lin Fan juga mengikutinya dengan suara pengingat yang jelas di benaknya. Ding. Selesaikan misi tersembunyi, dapatkan lebih banyak bantuan, dan dapatkan 5 amplop merah perak. Lin Fanyan tak kuasa menahan rasa ragu yang terpancar di wajahnya saat mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan misi tersembunyi ini? Bisakah kamu membantuku? Sepertinya aku tidak melakukan apapun. Tiba-tiba menyelesaikan tugas tersebut. Mengetuk. Pada saat itu, Song Jiaxin perlahan berjalan mendekat dan berkata, saya, Liu Yuhang, Sun Luguo, Tan Shengyu, Duan Qian, dan Zhang Bin, akan membuat grup UPS bangkrut. Wajah Lin Fan tampak linglung. Barulah saat itu dia mengerti apa yang sedang terjadi dengan tugas, mendapatkan lebih banyak bantuan, saat ini. Jadi, aku belum mengajar Gao Zhenbo, rumah mereka sudah hilang. Meskipun begitu, Song Jiaxin berkata terus terang. Namun, Lin Fan memahami bahwa mereka benar-benar telah mengerahkan banyak usaha. Bagaimanapun juga, grup ini adalah perusahaan bernilai miliaran dolar. Lin Fan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian, panggil semua orang dan berkumpullah. Baik. Song Jiaxin mengangguk. Hotel Jiangbei. Kotak 888. Duan Qian dan Liu Yuhang berjalan di depan dan di belakang. Duan Qian berseru, saya pernah makan malam di Hotel Jiangbei sebelumnya. Tetapi saya tidak pernah menyangka akan ada kotak nomor 888 di lantai atas. Dekorasi ini terlalu mewah. Liu Yuhang berkata, kamu tidak tahu itu normal. Kotak 888 hanya terbuka untuk beberapa orang penting. Saya pernah makan di sini sekali dengan para pemimpin Universitas Jiangbei. Kotak 888 tidak hanya didekorasi dengan indah, tetapi piring, rokok, dan anggur di dalam kotak ini semuanya disediakan secara khusus. Anda tidak bisa membelinya di luar. Duan Qianyan mendengar itu, matanya langsung berbinar, dan berkata dengan gembira, jadi, aku bisa menikmatinya hari ini. Beberapa orang menunggu sambil mengobrol. Tidak lama kemudian, Zhang Bin dan Tan Shengyu juga menyusul, dan mereka juga mengagumi kotak 888 tersebut. Ketika Sun Luguo masuk mengenakan setelan putih, Liu Yuhang langsung berteriak, ku bilang, kenapa kau datang terlambat? Ternyata kau ganti baju. Sun Luguo melirik Liu Yuhang dan tidak banyak bicara. Selama bertahun-tahun, Sun Luguo sama sekali kebal terhadap kata-kata kasar Liu Yuhang. Lin Fan berkata, karena semua orang sudah datang, saya akan mulai menyajikan hidangan. Setelah berbicara, dia menekan tombol di sisi meja. Setelah beberapa saat, berbagai hidangan lezat, serta mautai dan rokok spesial, disajikan satu demi satu. Lin Fan berkata, aku ingat semua yang kau lakukan untukku. Kalian semua adalah teman yang baik, terima kasih, aku tidak akan mengatakan apapun. Aku menghormatimu atas piala ini. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Fan mengangkat gelasnya dan meminum semuanya sekaligus. Dengan kekuatan Lin Fan, menghancurkan grup UPS adalah hal yang sangat mudah. Namun, jika Liu Yuhang dan Sun Luguo memilih untuk membantu, Lin Fan akan mengingatnya dalam hatinya. Semua orang tentu saja mengerti maksud Lin Fan, dan ada sedikit kegembiraan di wajah mereka.
Belum lagi seberapa besar pengaruh yang dimiliki Lin Fan, kemampuan finansial yang ia tunjukkan terakhir kali sudah cukup untuk membuat semua orang merasa setara. Mereka mengangkat gelas dan berkata, "Saudara Fan, Anda terlalu sopan." "Ya. Mau dipanggang atau tidak? Mari kita bersulang bersama." Semua orang menyantap hidangan ini dengan sangat gembira. Hingga pukul 8:30 malam, semua orang meninggalkan Hotel Jiangbei dengan kesal. Tentu saja, kecuali Lin Fan. Dia memiliki seorang pria yang gemar minum, dan dia langsung membusuk setelah minum, tanpa bau alkohol sama sekali. Karena sudah relatif larut, Lin Fan tidak kembali ke sekolah, juga tidak pergi ke kota Yike, melainkan datang ke Villa Panlong. Saat Lin Fan membuka pintu, dia mendapati Su Ning tiba-tiba terjatuh di lantai, dengan air mata menggenang di sudut matanya. Lin Fan buru-buru melangkah maju dan berkata, Su Ningjing, Su Ningjing. Namun, dia sama sekali tidak menanggapi. Jadi Lin Fan mengangkatnya dan meletakkannya di sofa. Pada saat itu, Su Ningjing tampak tersadar, dan perlahan membuka matanya. Lin Fan bertanya, Su Ningjing, mengapa kau pingsan di tanah? Setelah Lin Fan menyebutkannya, Su Ningjing langsung teringat sesuatu, dan air mata besar mengalir dari sudut matanya lalu berkata, operasi nenek gagal. Aku ingin pulang untuk menjenguk nenek. Saat berbicara, Su Ning hampir saja terjatuh dan harus berdiri. Namun, tak lama setelah terjatuh, lengan dan kakinya terluka, dan untuk beberapa saat, dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Lin Fan berkata, di mana rumah nenekmu? Aku akan mengantarmu ke sana. Kemudian, Lin Fan tidak menunggu jawaban Su Ning, dan langsung memenuhinya lagi. Awalnya, hati Su Ning masih dipenuhi rasa gugup dan gelisah. Namun ketika Lin Fan menggendongnya, Su Ning merasakan pelukan erat dan hangat dari lengannya. Entah mengapa, seluruh tubuhnya tiba-tiba merasa lega. Perasaan ini. Selama ada Lin Fan, semua kesulitan dan krisis akan lenyap. Di Lisi, Provinsi Selatan. Kata Su Ningjing. Baik. Lin Fan menjawab dan menempatkan Su Ningjing di kursi penumpang Pagani Fengshen, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya untuk segera memeriksa tiket. Lagi pula, Lisi berjarak lebih dari 2000 km dari Jiangbei. Jelas, pesawat itu akan lebih cepat. 1 jam kemudian, ada pesawat menuju Lisi. Lagi pula, Lin Fan langsung membeli 2 kabin kelas 1. Lalu, ia menginjak pedal gas dan melaju kencang menuju bandara. Jalanan sangat sepi di malam hari. Dewa angin Pagani milik Lin Fan, seolah berubah menjadi cahaya di malam yang gelap, bergerak maju dengan cepat. Ketika Lin Fan tiba di bandara bersama Su Jingjing, sudah waktunya untuk pemeriksaan tiket. Ledakan. Setelah pesawat meraung, kecepatannya mulai meningkat, dan akhirnya, pesawat itu sepenuhnya tenggelam ke dalam langit malam yang gelap. Melihat wajah cantik Su Ning, Lin Fan masih dipenuhi kekhawatiran, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, nenek akan baik-baik saja. Jika orang biasa mengatakan hal seperti itu, Su Ning pasti akan merasa bahwa pihak lain hanya menghiburnya, dan dia tidak akan peduli. Namun, setelah Lin Fan mengatakannya, entah mengapa, naluri Su Ning memilih untuk mempercayainya. Di kejauhan, bulan purnama menggantung tinggi di langit, terang dan jernih. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat berhenti dengan tenang di Bandara Lisi. Pada saat itu, sebuah mobil Toyota yang gagah sudah menunggu di tempat parkir. Ini adalah mobil yang disewa Lin Fan sebelum naik pesawat. Setelah menunjukkan SIM dan membuktikan identitasnya, dia mengantar Su Ning langsung ke rumah sakit. Tatata. Ketika air disinfektan yang berbau menyengat di rumah sakit menembus tenggorokannya, air itu tampaknya menyembuhkan kaki dan telapak kaki Su Ning, menyebabkan dia kehilangan semua rasa sakit dan terus mempercepat langkahnya. Di kejauhan, seorang gadis berusia 12 atau 3 tahun duduk sendirian di bangku, dengan wajah kurus dan tampak sangat pucat. Su Ningjing berbisik, Amei. Gadis kecil itu buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata dengan gembira, kakak. Dia mengulurkan kakinya yang ramping dan bergegas menuju Su Ning dengan cepat. Kedua saudari itu berpelukan dan sangat hangat. Orang tua Su Ning meninggal dunia di usia sangat muda. Meskipun begitu, dia ingin selalu tinggal bersama saudara perempuannya dan neneknya. Namun, demi menafkahi seluruh keluarga, ia dengan tegas meninggalkan kampung halamannya saat dewasa dan bekerja di luar untuk mencari nafkah sepanjang tahun. Su Ning sudah lama tidak bertemu dengan saudara perempuannya. Ini bukan karena dia sudah lama pergi, dan hubungannya dengan saudara perempuannya telah memudar.
Namun, dia ingin menghemat biaya perjalanan agar nenek dan saudara perempuannya bisa hidup lebih baik. Bagaimana kabar nenek? Tanya Suning. Nenek. Hidung Amei terasa sedikit perih, dan air mata kristal terus mengalir. Dokter mengatakan bahwa operasi nenekku gagal. Dia akan meninggal. Su Ningjing mengatakan bahwa rasa lelah dan sakit seolah langsung menyerang hatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Lin Fan buru-buru menopang Su Ningjing dan berkata, jangan khawatir, pasti ada caranya. Mari kita temui nenek dulu. Su Ning mengangguk dengan antusias. Karena sekarang sudah hampir pukul 2 pagi, pasien dan anggota keluarganya sedang tidur, dan terdengar suara dengkuran dan gemeretak gigi dari waktu ke waktu di ruang perawatan yang dihuni beberapa orang tersebut. Su Ningjing memandang sosok yang terbaring di sisi terdalam, mengenakan topeng Qi, kurus dan lemah, menggambarkan nenek yang layu. Tiba-tiba, air mata besar mengalir deras seperti air mata air. Dididi. Pada saat itu, alat di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan suara alarm yang cepat, dan kurva EKG hampir lurus. Su Ningjing dan Amei panik dan berteriak, nenek! Nenek! Lin Fan mengangkat alisnya dan menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli air obat dari sistem, lalu dengan cepat menuangkannya ke mulut neneknya. Saya harus mengatakan bahwa khasiat air medis memang sangat baik. Tak lama kemudian, alat tersebut menghentikan alarm, dan elektrokardiogram kembali menunjukkan kurva naik turunnya. Bahkan, nenek perlahan membuka matanya dan berbisik, Ajing, apakah itu kamu? Ini aku, nenek, ini aku. Kata Su Ningjing dengan gembira. Nenek. Mei menimpali. Senang sekali bisa bertemu denganmu, kata nenek dengan suara serak. Nenek akan sering melihatku di masa depan, kata Su Ningjing. Saat itu malam hari, keluarga Su Ning semuanya kelelahan, dan menghabiskan sepanjang malam dengan bahagia. Keesokan harinya, Lin Fan pergi keluar pagi-pagi untuk membeli sarapan. Tertawa. Namun, sebelum melaju jauh, Toyota sewaan yang otoriter itu tiba-tiba mati. Lin Fan ingin memulai lagi, tetapi tetap tinggal di sana. Apakah kendaraan sewaan itu dalam kondisi seburuk itu? Lin Fan cemberut. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor perusahaan penyewaan mobil, dan mengembalikan Toyota itu kepada mereka dengan sikap angkuh. Ketika Lin Fan melewati sebuah toko Porsche 4S, dia langsung masuk. Selamat datang di Porsche. Wiraniaga yang berdiri di pintu tersenyum. Lin Fan mengangguk dan bertanya, apakah ada SUV? Karena Lin Fan ingat bahwa keluarga Su Ning tinggal di pegunungan, mobil SUV jelas lebih praktis. Ya. Wiraniaga itu mengantar Lin Fan ke bagian belakang ruang pameran, menunjuk ke sebuah SUV putih tinggi dan tampak keren, lalu berkata, ini Cayenne, saya punya. Namun, sebelum pramuniaga memperkenalkannya, Lin Fan menyela, oke, itu saja. Sambil berbicara, dia langsung memberikan kartu bank. Sang salesman takjub dan takjub. Hanya. Itu saja. Bagaimana situasinya? Saya belum memperkenalkan konfigurasi atau harganya. Setelah beberapa saat, Wiraniaga itu berkata, ini. Cayenne mana yang Anda inginkan? Selain itu, kami perlu menambahkan beberapa opsi saat membeli mobil di Porsche. Apakah Anda ingin memilih apa yang perlu Anda pilih? Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata, konfigurasinya tidak masalah, cukup tambahkan opsi yang perlu ditambahkan. Namun, saya hanya punya satu permintaan. Apakah ada masalah dengan mobil hari ini? Tidak. Tidak masalah. Penjual itu terkejut. Lin Fan mengangguk puas. Itulah dia. Sebuah Cayenne dengan mesin 4.0T terlengkap dan harga jual 2,56 juta. Hanya dalam beberapa menit, transaksi selesai. Adapun hal-hal seperti pencatatan, pembelian asuransi, dan sebagainya, Lin Fan menghabiskan 10.000 yuan lagi untuk menyerahkan semuanya kepada toko 4S. Dia tidak memiliki banyak barang, jadi dia menunggu dengan perlahan. Ketika Lin Fan kembali ke rumah sakit dengan sarapan, sekelompok besar dokter sedang melakukan pemeriksaan rinci terhadap tubuh neneknya. Ekspresi terkejut terpancar di wajah semua dokter. Karena mereka sangat memahami situasi nenek. Setelah operasi gagal kemarin, para dokter sepakat bahwa tidak ada pengobatan lain. Menurut pengalaman, 2 hari. Nenek ini paling lama hanya bisa bertahan 2 hari. Namun, bagaimana situasinya sekarang? Sebagai hasil dari pemeriksaan barusan, mereka secara tak terduga menemukan bahwa berbagai indikator fisik nenek tersebut telah sepenuhnya kembali normal. Normal? Tidak. Hal ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa anak muda.
Keajaiban. Dokter botak itu menyimpulkan. Su Ningjing tanpa sadar perlahan mengarahkan pandangannya ke Lin Fan. Dia mengerti. Ini sama sekali bukan keajaiban. Ini Lin Fan. Lin Fanlah yang menyelamatkan nenek. Semalam, nenek sakit kritis. Setelah Lin Fan memberi nenek obat, nenek sembuh total. Setelah beberapa saat, dokter botak itu berkata, jangan berikan obat rumahan kepada lansia itu dulu, biarkan dia terus diobservasi di rumah sakit selama 2 hari. Setelah berbicara, dia mengajak sekelompok dokter dan berjalan keluar. Su Ningjing berkata dengan lembut, Lin Fan, terima kasih. Lin Fan tentu saja mengerti apa yang dia ucapkan terima kasih, dan melambaikan tangannya, ini hanya masalah kecil, ayo kita makan dulu. Sejak nenek kembali normal, nafsu makan Su Ning dan Amei juga meningkat pesat. Yu Tiao, bakpao kukus, mie. Semuanya habis dimakan. Saat itu, seorang dokter berkacamata berbingkai hitam berjalan perlahan mendekat dan bertanya, apakah orang tua itu sudah minum obat? Su Ningjing bertanya-tanya, bukankah kau bilang kau tidak perlu minum obat? Dokter kacamata itu tak kuasa menahan batuk canggung, lalu berkata, ya, saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak perlu minum obat. Kemudian, dia mengambil stetoskop dan berpura-pura mengukur tubuh nenek itu untuk beberapa saat. Sebenarnya, dari mana datangnya dokter kacamata itu yang mengingatkan saya untuk tidak minum obat? Saat berkeliling di pagi hari, dia melihat Su Ningjing. Saat itu, dokter mata tersebut terkejut. Namun, karena ada dokter lain di lokasi kejadian, ia tidak langsung memulai percakapan dengan UU Reading WWW. UU Kansu. Kom. Namun saat itu, ia sengaja mendekat untuk memulai percakapan. Lin Fan meminta, tenang, minum air. Baik, jawab Su Ningjing sambil membawa air itu. Barulah saat itulah dokter kacamata itu memperhatikan Lin Fan. Dia memandang penampilan Lin Fan yang tinggi dan tampan, dan dia merasakan krisis yang tak dapat dijelaskan. Apakah Anda saudara laki-lakinya? Dokter kacamata itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lin Fan tersenyum dan berkata, oh, tidak, saya temannya. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Su Ningjing untuk menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Jika orang lain melakukan tindakan seperti ini, Su Ning pasti akan langsung menyingkir. Namun, saat ini, itu adalah Lin Fan. Wajah cantiknya memerah, dan seluruh jantungnya berdebar kencang, dipenuhi dengan ketegangan dan kegembiraan. Dokter mata itu memperhatikan kemesraan keduanya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena cemburu. Mengapa kecantikan seperti ini hanya milik orang lain? Ia menolak keengganan hatinya, mengeluarkan pena dan kertas, lalu menulis beberapa kata dengan santai, berpura-pura mencatat kondisinya, kemudian perlahan-lahan meninggalkan bangsal. Seluruh bangsal kembali hening. Waktu terus mengalir seperti ini. Ding. Setelah beberapa saat, waktu menunjukkan pukul 12. Ponsel di saku Lin Fan sedikit bergetar. Amplop merah muncul. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 5 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1.999 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 12.222 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 99 yuan. Hari ini, Lin Fan menerima total 31.922 yuan dalam amplop merah. Dengan jumlah uang yang sangat sedikit, dia langsung memilih untuk mengabaikannya. Kemudian, Lin Fan melihat 510 amplop merah tak bertuan yang ditampilkan di layar. Ini adalah amplop merah untuk pembelian Porsche Cayenne oleh Lin Fan, acara kumpul-kumpul teman sekelas, undangan makan malam untuk Song Jiaxin, Sun Luguo, dan lainnya, serta semua pengeluaran selama periode ini. Lin Fan bergumam dalam hatinya, jika kamu membuat hingga 1.000 amplop merah, mari kita buka bersama. Kemudian, dia fokus pada sistem masuk. Masuk. Ding. Login berhasil. Selamat, Anda mendapatkan Palace Hotel. Terletak di Lisi, hotel kelas atas, mewah, dan sekaligus memiliki tempat makan yang enak. Zat yang lengket dan kental. Saat itu, perut Lin Fan mengeluarkan suara pelan. Gumamnya dalam hati, apakah Anda punya restoran? Saya kebetulan sedikit lapar. Lalu, Lin Fan berkata, Jingjing, Amei, sudah waktunya makan malam, ayo kita makan malam bersama. Keduanya menatap nenek yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan ragu-ragu sejenak. Nenek itu tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, jadi kamu bisa makan dengan tenang. Saat kamu kembali nanti, bawakan aku bubur.
Keduanya mengangguk-angguk saat mendengarkan suara nenek yang ramah dan penuh semangat. Saat itu, matahari sangat terik, dan beberapa burung melompat dari satu puncak pohon yang rimbun ke puncak pohon lain yang lebih rimbun, seolah-olah bersembunyi dari matahari. Saat Lin Fan dan yang lainnya baru saja keluar dari gerbang rumah sakit, sebuah mobil BMW melaju perlahan. Saat duduk di dalam mobil, Dr. Spectacles kebetulan melihat mereka bertiga, dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Dia menurunkan jendela mobil dan berkata dengan nada yang sangat tak terduga, "Hei, Su Ningjing, kenapa kamu mau keluar? Mataharinya sangat terik sekarang, aku akan mengantarmu." Su Ningjing berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak akan merepotkan Anda lagi. Ada halte bus di depan kami. Sangat mudah bagi kami untuk naik bus." Pagi harinya, Lin Fan memberitahu Su Ningjing bahwa mobil Toyota yang angkuh itu mogok dan telah dikembalikan ke perusahaan Leasing. Oleh karena itu, Su Ningjing ingin naik bus untuk makan siang. Dokter kacamata itu mengatakan bahwa dia bahkan lebih bahagia. Meskipun pacar Su Ning tampan, dia bahkan tidak punya mobil. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan pacarnya? Saya punya BMW. Rasanya. Dia masih punya kesempatan besar untuk mempermalukan Su Ningjing. Memikirkan hal ini, dokter mata pertama-tama melirik Lin Fan dengan tatapan penuh kemenangan dan penghinaan. Lalu dia berkata, apa yang merepotkan dan apa yang tidak merepotkan? Apa masalah besarnya? Lagi pula, apakah Anda ingin membiarkan gadis muda seperti itu berdesakan di dalam bus? Ini akhir dari aturan pulang kerja sekarang. Bagaimana jika terlalu banyak orang di bus dan dia secara tidak sengaja terhimpit, baik atau buruk? Anak-anak harus merawatnya dengan baik. Jika dokter mata menggunakan alasan lain, datanglah untuk mengajak Su Ning naik mobil BMW. Su Ningjing pasti akan langsung menolak jika dia tidak mengatakan apapun. Namun, beralih ke keamanan Amei. Hal ini membuat Su Ning ragu-ragu. Seandainya aku benar-benar menyakiti Amei, apa yang harus aku lakukan? Melihat ini, dokter kacamata sangat gembira, dia tahu akan ada pertunjukan drama. Jadi, bicaralah lagi, siap untuk mengerahkan lebih banyak usaha. Su Ningjing, apakah kamu tidak menonton berita? Beberapa waktu lalu, ketika seorang anak berada di dalam bus, karena bus tiba-tiba mengerem, dia tertabrak dan meninggal di dalam bus. Itu adalah pelajaran tentang darah. Jadi, mari kita gunakan mobil pribadi saya. Lebih aman dan lebih nyaman. Kata-kata Su Ning benar-benar menyentuh hati. Dia membuka mulutnya, seolah-olah hendak mengatakan sesuatu. Didi. Pada saat itu, terdengar suara peluit keras dari kejauhan. Kemudian, sebuah Porsche Cayenne baru, dengan aroma angin yang harum, melaju dari kejauhan dan berhenti dengan mantap di belakangnya. Salesperson berjas itu turun dari taksi, menghampiri Lin Fan dengan hormat, dan berkata, "Tuan Lin, mobil Anda." Jelas sekali, ini adalah Porsche Cayenne yang dibeli Lin Fan pagi ini. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi bengkel Porsche 4S benar-benar bagus. Hanya dalam satu pagi, semua prosedur telah diproses. Lin Fan menjawab, "Oke." Lalu, dia berbalik dan berkata, "Dokter ini benar. Memang banyak orang di dalam bus. Lebih nyaman naik mobil pribadi." "Tenang, Kak, ayo masuk ke mobil." Su Ningjing sama sekali tidak ragu, dan langsung membawa Amei masuk ke dalam Porsche Cayenne yang masih mengeluarkan aroma samar. Ledakan. Lin Fan menuju ke posisi mengemudi, menginjak pedal gas, dan Porsche Cayenne yang tinggi dan gagah itu melaju kencang seperti embusan angin. Adegan ini. Semuanya ada di mata dokter berkacamata itu, wajahnya penuh dengan warna yang luar biasa. Pemuda itu punya Porsche Cayenne. Selain itu, ini adalah pertandingan teratas di era 4.0T. Bagaimana mungkin? Itu berarti jutaan mobil super mewah. Awalnya, ahli kacamata itu ingin memamerkan BMW-nya, agar Su Ning bisa memahami kekuatannya dan Lin Fan memahami kesenjangan di antara mereka. Nah, ada apa sebenarnya? Didi. Saat itu, terdengar deru sirene di belakangnya. "Hei! Apa yang kalian lakukan berhenti di pintu sepanjang waktu? Cepat! Siapa yang menghalangi pintu? Apa kau tidak tahu ini pintu keluar rumah sakit? Satpam, apa kau tahu siapa itu?" Petugas keamanan di sebelahnya dengan hormat berkata, "Dekan, sepertinya Dr. Huang Kai sedang melakukan operasi." "Huang Kai, kenapa kau menghalangi pintu? Cepat!" teriak dekan. Ketika dokter kacamata itu mendengar suara tersebut, ia gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata dengan panik, "Iya. Maafkan saya, dekan, saya akan membiarkan Anda pergi."
Begitu kata-kata itu terucap, dia buru-buru menginjak pedal gas dan melaju ke depan. Untuk mengetahui, dekan rumah sakit pusat Li terkenal sangat berhati-hati. Dia menghalangi pintu begitu lama sampai-sampai dia takut sepatunya akan terbentur. Memikirkan hal itu, dokter ahli kacamata merasa kesal dalam hatinya. Akibatnya, tanpa memperhatikan, dia menerobos lampu merah. Lihat di sini. Dokter kacamata itu bahkan lebih kesal. Dengan marah ia berkata, "Nah, nasib buruk macam apa yang menimpaku hari ini? Tidak. Aku harus mencari makanan enak dan pindah." Setelah berbicara, dokter ahli kacamata memutar setir ke depan dan menuju ke Hotel Palace yang terkenal di Lisi. Seperti yang dikatakan ahli kacamata, sekarang sudah menjelang malam, dan ada banyak kendaraan di sepanjang jalan. Lin Fan memblokir mobil untuk beberapa saat, dan dia tidak susi rute tersebut. Butuh hampir setengah jam sebelum dia tiba di gerbang Hotel Palace. Ini adalah bangunan tinggi dan megah dengan batu bata biru dan genteng hijau. Terdapat dua patung singa yang mengerikan yang didirikan di kedua sisinya. Melihat ke dalam melalui gerbang merah menyala, Anda juga dapat melihat halaman yang luas, pohon pinus yang hijau, jembatan yang jernih, dan air yang mengalir. Semuanya penuh dengan suasana klasik. Seandainya bukan karena 4 tokoh dari Palace Hotel yang tergantung di gerbang, saya khawatir semua orang akan mengira tempat ini adalah tempat wisata yang mirip dengan istana kerajaan. Banyak pria dan wanita berpakaian mewah berjalan masuk sambil mengagumi. Amei berdiri di ambang pintu, mendongak dan berseru, "Wow! Cantik sekali." Su Ningjing ragu-ragu dan berkata, "Mari kita ganti tempat makan malam." Dia selalu terbiasa berhemat, dan tidak ingin membuang-buang uang untuk makan di tempat sebagus itu. Lin Fan tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu, dan tersenyum, "Mengapa kamu pindah tempat? Bukankah lebih ekonomis jika makan di restoranmu sendiri?" Su Ningjing tak kuasa menahan diri untuk tidak mengedipkan matanya yang besar, dan terlihat raut ragu di wajah Kiao. Pada saat itu, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Hah? Su Ningjing. Apakah kau juga datang untuk makan malam?" Dokter kacamata tidak menyangka akan berpisah dari Su Ningjing, dan langsung menemuinya. Sederhananya, Tuhan menciptakan peluang untuk diri Anda sendiri. Benar saja, keberuntunganku telah membaik. Su Ningjing berbalik, dan berkata dengan agak tak terduga, "Iya." Dokter mata itu berkata dengan gembira, "Sungguh kebetulan. Anda pasti tertarik dengan reputasi hotel istana ini. Restoran ini memang sangat bagus. Suasananya elegan dan penuh dengan nuansa klasik. Seperti istana. Yang lebih penting lagi, saya mendengar bahwa resep restoran mereka diwariskan dari para koki istana kekaisaran sebelumnya, dan rasanya sungguh luar biasa." Ketika dokter kacamata itu mengatakan hal ini, dia sepertinya mencium aroma makanan yang lezat dan tak kuasa menahan diri untuk menelannya. Lalu dia berkata lagi, "Itulah mengapa restoran istana sangat populer. Ini tempat makan yang wajib dikunjungi sekarang, seharusnya tidak mungkin untuk memesan tempat. Tapi, tidak apa-apa. Pemilik restoran ini dan saya adalah teman dekat, jadi kita bisa masuk dan mengatakan itu." Dokter mata itu tak kuasa menahan diri untuk menepuk dadanya, sangat bangga. Sebenarnya, di mana letak hubungannya dengan bos? Dia juga mengenal seorang mandor kecil di Palace Hotel. Namun, untuk memamerkan kekuatannya di hadapan Suning, dokter optik mulai membual. Dokter mata itu melirik Lin Fan dengan tatapan yang sangat angkuh. "Sepertinya begini, meskipun kamu mengendarai Cayenne, aku kenal pemilik Palace Hotel. Statusnya lebih tinggi darimu." Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mencibir dan berkata, "Apakah aku memiliki hubungan yang dekat denganmu?" "Apa?" Dokter mata itu terdiam sejenak dan berkata, "Saya bahkan tidak tahu nama Anda, apa itu besi atau bukan." Lin Fan mengangguk setuju. Kemudian, dokter berkacamata itu memimpin dan berjalan di barisan depan. "Selamat datang di Palace Hotel." Kedua pelayan yang berdiri di pintu tersenyum. Dokter mata itu berkata, "Apakah ada kursi yang tersedia? Lebih baik duduk di balkon." Seorang pelayan berkata, "Maaf, tamu ini. Hotel kami sudah penuh. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa duduk dan menunggu sebentar." Awalnya, dokter spesialis kacamata masih memiliki sedikit lowongan. Namun, saya tidak menyangka tempat itu akan penuh dipesan. Lalu, dengan keras kepala ia berkata, "Bosmu dan aku adalah sahabat karib. Katakan pada mandormu, Zhang Chengji, agar dia membantu kami mengatur posisi."
Pelayan itu sudah melihat berbagai macam orang, mereka semua manusia, dan saya tidak mengerti mengapa dokter kacamata itu sama sekali tidak mengenal atasannya. Jika tidak, bagaimana mungkin mandor kecil Zhang Chengji bisa mengatur posisi tersebut? Saya khawatir hal itu secara langsung membiarkan kepala mandor, bahkan manajer dan manajer umum, keluar. Meskipun begitu, pelayan itu bersikap meremehkan. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, "Maaf, Mandor Zhang Chengji sedang libur hari ini, jadi saya khawatir saya tidak bisa mengatur tempat untuk Anda. Jika tidak, apakah kamu masih akan menunggu di samping?" Ketika dokter kacamata itu mendengar ini, dia harus terbatuk canggung, dan melanjutkan membual, "Mandor yang tahu identitas saya tidak ada di sini hari ini. Suning, atau kita tunggu saja tempatnya. Atau, ganti ke restoran lain untuk makan." Ta-ta-ta. Saat itu, terdengar derap langkah kaki di kejauhan. Seorang pria berjas dan sepatu kulit berlari kecil ke sana kemari. Kedua pelayan yang berdiri di pintu itu buru-buru berkata, "Halo, manajer umum." Manajer umum Zheng Chong tidak memperhatikan mereka berdua. Dia langsung menghampiri Lin Fan, membungkuk, dan berkata dengan nada yang sangat hormat dan bersemangat, "Halo bos. Ada dua alasan mengapa restoran istana begitu populer. Pertama, hidangan dan suasana restoran istana benar-benar bagus. Kedua, Zheng Chong merawatnya dengan cermat dan mencurahkan hampir seluruh energinya untuk pekerjaan di Hotel Palace. Tak satu pun dari para bawahan itu melakukan sesuatu tanpa ingin atasan mereka mengetahuinya. Zheng Chong pun tidak terkecuali. Dia tidak ingin bertemu bosnya terus-menerus, jadi dia menunjukkan sesuatu. Sayangnya, tidak ada kesempatan. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia turun ke bawah untuk memeriksa situasi hotel hari ini, dia justru melakukan apa yang diinginkannya. Lin Fan berkata, "Manajer umum. Apakah Anda manajer umum Hotel Palace?" Zheng Chong buru-buru berkata, "Ya, nama saya Zheng Chong. Anda bisa memanggil saya Xiao Zheng, bos." Lin Fan mengangguk dan berkata, "Aku akan memanggilmu Zheng Chong." Lagi pula, Zheng Chong adalah seorang pria berusia 40 tahun bernama Xiao Zheng, yang sungguh aneh. Lin Fan melanjutkan, "Hotel ini dikelola dengan baik." "Terima kasih bos atas pujiannya," kata Zheng Chong dengan gembira. Meskipun hanya kalimat singkat. Namun, Zheng Chong sangat gembira, seolah-olah dia mendengar suara terindah di dunia. Lin Fan bertanya, "Apakah masih ada tempat duduk yang tersedia? Saya dan teman saya akan makan malam bersama." "Ya, ya. Hotel kami telah memesan kamar VIP paling mewah untuk Anda. Silakan duduk di sini," kata Zheng Chong dengan hormat. Dokter kacamata yang berdiri di dekatnya tak kuasa bertanya, "Dia? Bos macam apa dia?" Zheng Chong mengira bahwa dokter berkacamata itu juga salah satu teman Lin Fan. Lalu, dia menjawab, "Tentu saja dia adalah pemilik hotel istana kami." Ledakan. Begitu ucapan itu terlontar, rasanya seperti guntur yang menyambar telinga dokter kacamata. Meskipun saat Zheng Chong menelepon bos Lin Fan, dia sudah punya dugaan. Namun, saat itu, dia masih sangat terkejut. Lin Fan adalah pemilik Palace Hotel. Saya baru saja mengatakan bahwa saya berteman baik dengan pemilik Palace Hotel. Tidak heran jika Lin Fan bertanya apakah dia memiliki hubungan yang kuat dengannya. Ini. Aku sedang membual, dan aku sedang menyombongkan diri kepada sang master. Saat ini, ahli optik itu sudah tidak sabar untuk menemukan tempat untuk masuk. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak pergi ke kotak mewah bersama Lin Fan dan yang lainnya, melainkan menundukkan kepala, berbalik, dan berjalan cepat meninggalkan hotel istana. Malu. Sayang sekali. Di lantai teratas Palace Hotel, terdapat sebuah ruangan pribadi yang sangat luas dan tinggi, dengan pagar berukir, batu giok, dan kayu cendana. Seluruh kotak tersebut mewah dan elegan, memberikan kesan layaknya seorang bangsawan. Kemudian, Zheng Chong masuk sendiri membawa 3 cangkir porselen berpinggiran emas. Ini adalah budak kekaisaran yang melompati tembok. Menggunakan berbagai macam burung dan binatang sebagai bahan mentah, dan menambahkan 18 jenis bumbu. Dibuat setelah 48 jam. Membuat supnya kaya rasa, dagingnya lembut, dan lumer di mulut. Suka sekali dengan hidangan ini. Sambil berbicara, Zheng Chong membuka tutupnya satu per satu. Wow! 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 Dalam sekejap, aroma tajam itu menyebar ke seluruh kotak, membuat mata orang-orang tertuju padanya.
Segera setelah itu, Zeng Chong membawa hidangan lain di atas piring, yang berwarna merah dan penuh aroma. Ini adalah lidah Phoenix tumis. Hidangan asli ini terbuat dari lidah Phoenix tumis, yang sekarang hampir punah dan telah menjadi hewan yang berharga. Namun, setelah bertahun-tahun penelitian oleh para koki kami, lidah unggas hasil pembiakan buatan seperti ayam, bebek, angsa, merpati, dan lain-lain, dapat diproduksi dengan 11 bumbu yang tidak kalah dengan yang asli. Kemudian, Zeng Chong menyajikan hidangan berwarna keemasan. Ini adalah daging babi bagian pinggang yang direbus. Pada awalnya, sebagian besar pangeran dan menteri mengenakan dompet yang terbuat dari sutra emas dan satin, sehingga koki kekaisaran membuat hidangan dengan meniru bentuk dompet tersebut. Hidangan ini lezat, terbuat dari daging babi bagian pinggang berkualitas tinggi, irisan magnolia, jamur shiitake, telur, dan bahan mentah lainnya. Hidangan ini sangat populer di kalangan pangeran dan menteri. Setelah beberapa saat, Zeng Chong membawakan seporsi besar kaserol berwarna keemasan. Dia meletakkan kaserole di tengah dan perlahan mengangkat tutupnya. Wow! Dalam sekejap, suara kuning keemasan terdengar, membumbung ke langit. Seekor bebek utuh digantung di tengah-tengah berbagai macam bumbu mewah. Zeng Chong berkata, ini adalah bebek gemuk rebus. Setelah mencuci bebek, tambahkan 15 jenis bumbu, lalu masukkan ke dalam wadah porselen dan kukus selama 3 hari dengan api kecil, agar dagingnya benar-benar empuk dan lumer di mulut, berlemak tetapi tidak berminyak. Kemudian, gunakan kaldu yang enak. Masak selama 12 jam untuk meningkatkan aromanya. Setiap kali Zeng Chong memotong sebuah hidangan, dia akan memberikan penjelasan rinci layaknya beberapa harta karun. Guru Amei, yang duduk di posisinya, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Lin Fan tersenyum dan berkata, aku sudah menyajikan beberapa hidangan, cepatlah makan, nanti jadi dingin dan tidak enak. Namun, Su Ning dan Amei tetap tidak bergerak, mereka hanya menatap makanan lezat di atas meja dengan tenang sambil menatap mata mereka yang berbinar-binar. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang menunggu giliran untuk makan. Mau tak mau aku berkata, diam, cepatlah makan dengan Amei. Mulai sekarang, kamu boleh makan denganku. Amei seharusnya sudah lama kelaparan. Jika kau terus kelaparan, tubuhmu tidak akan mampu menahannya lagi. Su Ningjing sudah lama memiliki kebiasaan makan, sisa makanan. Mengenai bagian pertama ucapan Lin Fan, dia masih ragu-ragu. Namun, setelah mendengar bagian kedua kalimat Lin Fan, dia kembali ragu-ragu. Dia memperhatikan Amei yang terus menelan ludah, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, Amei, ayo makan bersama. Amei mengangguk dengan antusias. Lin Fan, Su Ningjing, dan Amei semuanya menyantap hidangan ini dengan sangat gembira. Sebelum pergi, ia membungkus bubur daging tanpa lemak dan beberapa hidangan ringan. Zeng Chong sendiri yang mengantarkannya dan meninggalkan restoran istana. Dalam 2 hari berikutnya, kondisi mental nenek di rumah sakit semakin membaik. Bahkan saat berbicara dengan napas terengah-engah, tidak ada masalah saat berjalan. Sekelompok dokter melakukan pemeriksaan cermat, dan bahkan menyebutnya sebagai mukjizat. Akhirnya, dia diizinkan meninggalkan rumah sakit. Saat itu, Lin Fan mengendarai Porsche Cayenne, membawa Su Ningjing, Amei, dan Apo di jalan pegunungan yang berkelauan, menghadapi sinar matahari yang hangat, dan terus melaju. Mereka melihat pepohonan hijau, kawanan burung, aliran sungai yang gemericik. Saat matahari bersinar di langit, sebuah rumah rendah yang tersembunyi jauh di dalam gunung akhirnya tampak di hadapan beberapa orang. Amei berseru gembira, kami kembali. Seekor anjing besar berwarna kuning yang duduk di depan pintu rumah tampaknya menyadari kehadiran beberapa orang, menggonggong kegirangan, dan berlari menghampiri mereka dengan gembira. Setelah Lin Fan keluar dari mobil, menghirup aroma unik di udara, dia memandang puncak-puncak di kejauhan, hutan hijau yang saling tumpang tindih, sungai-sungai berwarna pirus, air terjun yang mengalir. Bagus. Inilah keindahan alam yang unik. Seluruh tubuh terasa sangat rileks dan nyaman, seolah-olah tubuh telah dibasuh oleh alam dan menjadi halus seperti benda surgawi. Ding! Pada saat itu, ponsel di saku Lin Fan sedikit bergetar. Pukul 12, amplop merah muncul. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 5 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 1000 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan kopi terbaik. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 1999 yuan. Amplop merah yang diterima setiap jam hari ini berjumlah total 42.121 yuan. Lin Fan tidak peduli dengan hal ini.
Dia langsung mengarahkan pandangannya pada varietas kopi premium tersebut. Varietas kopi premium dapat tumbuh dengan cepat di berbagai lingkungan untuk menghasilkan biji kopi dengan cita rasa yang kuat. Lihat di sini. Ekspresi wajah Lin Fan terlihat aneh. Kopi terbaik. Menanam kopi. Sekarang hadiahnya semakin aneh saja. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan kembali memperhatikan sistem masuk. Masuk. Ding. Selamat, Anda telah menguasai teknik penanaman tingkat ahli. Teknologi penanaman tingkat ahli. Pertanian yang profesional dan berdedikasi, bekerja keras seperti hujan, menunjukkan jati diri manusia dan menampilkan pesona yang luar biasa. Lin Fan berkedip. Baru saja mendapatkan varietas kopi terbaik, dan sekarang memiliki teknik penanaman tingkat ahli. Apakah ini? Untuk menjadikan dirimu paman petani yang baik. Mengetuk. Saat itu, Su Ningjing mengambil segenggam kurma merah, yang tampak sangat lezat. Lin Fan bertanya, apakah kamu menanamnya sendiri? Su Ningjing mengangguk berulang kali dan berkata, iya. Kalau begitu, aku harus mencicipinya. Lin Fan tersenyum. Kemudian, Lin Fan membuka peti dan bersiap mengambil sebotol air mineral untuk mencuci kurma. Saat itu, ia menemukan sekantong besar biji kopi di dalam bagasi. Saya langsung mengerti, ini pasti kopi premium yang baru saja saya dapatkan dari amplop merah. Wow! Lin Fan mencuci kurma merah itu dengan santai, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Retakan. Wangi, segar, dan manis. Lin Fan berseru, wah! Rasanya enak sekali. Tak disangka, kita bisa menanam pohon jujube di sini. Bukan hanya pohon jujube, kami juga memiliki pohon jeruk Bali, pohon persik, pohon plum. Ada banyak lahan di sana, kata Su Ning. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditunjuk Su Ning. Saya melihat. Terdapat gulma besar di lereng dengan kemiringan 30 derajat, dan tidak ada pohon atau gunung di sekitarnya. Tempat ini dapat menerima cukup sinar matahari setiap hari, dan memang merupakan tempat tanam yang baik. Saat Lin Fan dan Su Ning sedang makan kurma, menikmati pemandangan, dan mengobrol, cerobong-cerobong rumah rendah mengeluarkan asap, seolah memercikkan tinta putih ke danau biru, membiarkannya mengalir dan menyebar. Sungguh indah. Setelah beberapa saat, Amei menjulurkan kepalanya dan berteriak dengan suara serak, kakak, adik, ayo makan. Lin Fan menjawab, ayo. Kemudian, dia dan Su Ningjing berjalan bersama menuju rumah itu. Jalan menuju gubuk itu, tempat Su Ning dibesarkan, entah sudah berapa kali dia berjalan. Namun kali ini, hal itu memberi Su Ningjing pengalaman yang sama sekali berbeda. Dia merasakan sosok Lin Fan yang tinggi dan tampan di sampingnya, dan aura maskulin yang terpancar dari Lin Fan. Dalam ingatanku, ayah dan ibu sepertinya berjalan berdampingan menuju rumah seperti ini. Lambat laun, detak jantung Su Ning meningkat tanpa alasan yang jelas, dan rona merah muncul di wajah Kiao. Amei, yang berdiri di depan, mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan bingung, kakak, kenapa wajahmu begitu merah? Su Ningjing berjongkok dan berkata, di mana? Di mana yang berwarna merah? Cepat masuk dan makan. Lalu, tanpa sadar ia menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya. Di rumah yang rendah itu, terdapat sebuah meja kayu kecil dan beberapa kursi, yang sangat sederhana dan rapi. Dengan cepat, Su Ningjing dan Amei membawa tumis sayur liar, sup telur lova, lobak asin, acar, ikan rebus, babi rebus. Dan menyajikannya di atas meja. Nafsu makan Lin Fan meningkat saat ia menghirup aroma yang tercium dari hidangan-hidangan tersebut. Namun, ia segera menyadari bahwa Su Ning, Amei, dan Apo hanya berdiri berdampingan dan tidak berniat duduk mengelilingi meja. Pada awalnya, ada sedikit keraguan. Tak lama kemudian, Lin Fan teringat kebiasaan Su Ning dan yang lainnya yang sering makan sisa makanan. Tranquility, Amei, nenek, ayo makan bersama. Namun, tak satu pun dari ketiganya bergerak. Lin Fan berkata, jika kalian tidak datang bersama, aku tidak akan makan lagi. Nenek, nenek sudah berdiri, aku tidak berani duduk lagi. Sebenarnya, zaman telah berubah sepenuhnya sekarang, dan semua orang seharusnya menikmati makan bersama dengan gembira. Sambil berbicara, Lin Fan bangkit dan membantu neneknya mendekat. Nenek mengerti bahwa jika dia menunggu seseorang untuk tidak makan, makanan itu mungkin akan dingin perlahan. Lalu dia mengangguk ragu-ragu, dan menghela napas, Afan benar. Sekarang zaman telah berubah. Ajing, Aksiu, duduk dan makan bersama. Su Ningjing dan Amei duduk sebagai tanggapan.
Lihat di sini. Senyum muncul di wajah Lin Fan. Meskipun demikian, hidangan di atas meja sangat sederhana terlepas dari bahan-bahan yang digunakan. Namun, Lin Fan sangat puas dengan mulutnya yang penuh dengan makanan harum. Setelah makan, Amei mencuci beberapa buah jujube dan memberikannya kepada Lin Fan. Retakan. Seperti sebelumnya, rasanya manis dan lezat. Lin Fan berdiri di depan pintu, makan kurma dan memandang keindahan alam di kejauhan. Sepi dan sunyi. Pada saat itu, Lin Fan merasa waktu telah berhenti dan sangat menikmatinya. Jika kamu hidup seperti ini selamanya, kamu pasti akan sangat bahagia, kan? Hidup selamanya. Senang. Lin Fan memandang perabotan sederhana di ruangan itu, lalu ke lereng bukit di kejauhan. Lalu dia bertanya, Amei, menurutmu apakah nenek bisa makan ikan dan daging setiap kali makan di masa depan, sehingga dia bisa hidup dengan baik? Alasan mengapa saya bisa makan ikan dan daging saat ini adalah itu karena Lin Fan dan Su Ningjing membelinya di supermarket pagi ini. Jika tidak, saya khawatir mereka hanya bisa makan sayuran hijau dan acar hari ini. Amei mengangguk dengan antusias. Apakah benda ini menggerakkan air? Lin Fan bertanya lagi. Majulah. Jawab Amei. Lin Fan mengelus kepala kecil Amei dan berkata, kalau begitu, bawalah seember air. Setelah berbicara, Lin Fan mengambil sebuah kendi dan sekop, pertama-tama menaruh biji kopi premium di pundaknya, lalu berjalan perlahan menuju lereng bukit. Kemudian, Lin Fan mengambil alat itu dan mulai mengolah lahan, lalu menanam bibit kopi terbaik. Untuk mengetahui, Lin Fan memiliki estetika kekerasan teknis, dan kebugaran fisiknya sejak lama tak tertandingi oleh orang biasa. Selain itu, belum lama ini saya mendapatkan teknologi penanaman tingkat ahli. Cara Lin Fan menggali dan menanam biji kopi sesederhana dan semudah minum air, dan sangat terampil. Saat itu, Amei datang membawa seember air. Oleh karena itu, setelah menggali tanah dan menanam benih, Lin Fan menambahkan pekerjaan penyiraman lagi. Gerakannya halus dan mengalir, sangat alami dan koheren, seperti seorang petani tua yang telah bercocok tanam selama bertahun-tahun. Adegan ini. Semuanya terlihat dari mata Su Ningjing, yang baru saja selesai membersihkan piring. Di mata Su Ning, Lin Fan sama sekali tidak tampak seperti sedang bertani, melainkan seperti seorang pelukis yang sedang menggambar lukisan indah, dan seperti seorang pianis yang memainkan musik yang merdu. Penuh keindahan. Sangat menarik. Untuk sesaat, seluruh penampilan Su Ning terlihat agak konyol. Seiring berjalannya waktu, ketika seikat sinar matahari terbenam jatuh di kepala Lin Fan, keindahan ini mencapai puncaknya. Sosoknya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di bawah cahaya senja matahari terbenam. Saat ini, Lin Fan adalah mentari di hati Su Ning. Keahlian, menanam tingkat ahli, pesona tak terbatas. Bum bum bum. Detak jantung Su Ning terus meningkat. Saat berikutnya, sebuah pengingat yang jelas terdengar di benak Lin Fan. Ding. Aura pesona, picu momen tak terlupakan. Kata demi kata. Lin Fan sedikit terkejut. Saat terakhir kali saya mengendarai mobil itu, hal itu memicu momen yang tak terlupakan. Saya belum menemukan siapa orangnya. Lalu, mengapa hal itu dipicu oleh kegiatan pertanian sendiri? Siapa kali ini? Lin Fan melirik Amei yang baru saja membawakan seember air lagi ke sisinya, dan diam-diam menggunakan mata aslinya. Nilai nominal, 90. Nilai favorit, 70. Lin Fan tak kuasa menahan rasa ingin tahu dalam hatinya. Ia baru berusia 12 atau 13 tahun, dan tubuhnya belum sepenuhnya dewasa. Penampilannya sungguh luar biasa. Jika ini yang disebut dewasa, bagaimana dengan penampilan fisiknya? Kesan baik dengan skor 70 poin merupakan hubungan yang relatif baik, dan seharusnya bukan dia yang memicu kesan tak terlupakan tersebut. Sejauh ini semuanya berjalan baik. Atau, berusia 12 atau 13 tahun. Ini adalah loli standar. Tidak ada pengurangan hukuman selama 3 tahun, hukuman mati tertinggi. Melihat Lin Fan menatapnya, Amei tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan mata hitamnya yang seperti permata, dan bertanya dengan bingung, kakak, ada apa? Apakah ada kotoran di wajahku? Setelah berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk menyeka wajah mungil itu dengan tangannya yang ternoda lumpur. Awalnya memang tidak ada yang disembunyikan di wajahnya. Sekarang, ada. Amei sepertinya merasakan hal yang sama, dia buru-buru mengambil air dari ember dan terus mencuci wajahnya. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menyentuh dagunya lagi.
Itu bukan Amei, siapa itu? Dia perlahan melihat sekeliling. Sesaat kemudian, Lin Fan dan Su Ningjing saling pandang. Waktu. Sepertinya pada saat ini, tombol jeda tiba-tiba ditekan. Tubuh Su Ning benar-benar tertegun. Nilai nominal, 95. Nilai favorit, 98. Ternyata, Su Ninglah yang memicu kejadian tak terlupakan itu. Saat itu, Amei mengusap wajahnya bola-balik beberapa kali, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kakak, adik, apakah ada kotoran di wajahku?" Suaranya sangat jernih dan merdu, seperti suara gemericik air mata air. Pada saat itu, hal itu seperti batu yang dilemparkan ke danau, menyebabkan riak, dan benar-benar merusak kedamaian tempat tersebut. Mengingat kembali kejadian barusan, detak jantung Su Ning kembali berakseleratès, wajah cantiknya memerah, dan kepalanya segera ditundukkan. Lin Fan berbalik dan tersenyum, "Coba kulihat." "Yah, tidak perlu dilihat lagi, sudah sangat bersih." "Bagus," kata Amei dengan gembira. Saat itu, seorang lelaki tua yang membawa keranjang bambu berjalan perlahan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, kemampuan bertanimu sungguh hebat." Lin Fan berkata, kakek telah meraih penghargaan, aku baru belajar bercocok tanam darimu." Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari terakhir, Lin Fan pergi ke sungai untuk memancing, memanjat pohon untuk memetik buah, mendaki gunung untuk memetik bunga. Dan menikmati pemandangan sekitarnya. Selain itu, berbagai jenis kopi premium ditanam di lereng bukit tersebut. Hari ini, Lin Fan mengemas barang-barangnya, dan duduk di dalam Porsche Cayenne bersama Su Ningjing. Di bawah pengawasan nenek, saudara perempuan, dan anjing kuning besarnya, ia berpacu menuju bandara. Lagi pula, tubuh nenek sudah pulih sepenuhnya, dan kopi terbaik sudah ditanam. Meskipun udara di pegunungan bagus, lingkungannya juga bagus. Namun, Lin Fan merasa bahwa tidak pantas baginya untuk tinggal dalam waktu lama. Mungkin, ketika ia sudah tua, ia akan memilih untuk mencari hutan pegunungan dan menjalani hidup di taman. Lin Fan meninggalkan Porsche Cayenne-nya langsung di tempat parkir bandara. Kemudian, di bawah pengawasan pramugari yang teliti, ia melewati lorong VIP dan berbaring di kursi kelas 1 yang luas. Ledakan. Setelah pesawat itu mengeluarkan raungan yang dahsyat, ia mulai berakselerasi terus-menerus, seperti elang yang gagah, tiba-tiba menembus awan, melayang bebas di bawah langit biru. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat. Kemudian, Lin Fan mengendarai Pagani Fengshen di tempat parkir dan memacu kendaraannya menuju Villa Panlong. Saat saya tiba di Panlong Villa, matahari sudah terbenam. Mungkin itu penyebab matahari terbenam. Su Ningjing menghirup aroma yang menjadi milik Lin Fan di villa yang kosong itu, wajah tampannya memerah seperti matahari terbenam. "Guru." Pada saat itu, perut Lin Fan tiba-tiba mengeluarkan suara siulan lembut. Su Ningjing buru-buru berkata, "Aku akan memasak dulu." Harus diakui bahwa kulkas di Villa Panlong layak dibeli kembali oleh Lin Fan seharga 100.000 yuan. Sekalipun sayuran dan daging disimpan di lemari es selama beberapa hari, tidak ada perubahan sama sekali. Wow! Dengan suara mencuci sayuran dan suara memasak, dapur mulai dipenuhi aroma yang menggugah selera. Setelah makan daging buruan di pegunungan selama beberapa hari sebelum kembali ke kota untuk makan, Lin Fan merasakan perasaan yang berbeda. Setelah makan, Lin Fan langsung pergi ke kamar mandi dan mandi air panas. Kemudian, dengan santai berbaring di sofa dan bermain dengan ponsel. Su Ningjing membersihkan dapur dan membersihkan villa lagi, lalu melanjutkan ke kamar mandi. Lin Fan merasa sedikit bosan setelah bermain ponsel cukup lama. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya ke sistem pendaftaran masuk. Aku bergumam dalam hati, beberapa hari terakhir ini. Semuanya berupa uang tunai 10 juta. Kuharap hari ini aku akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Masuk. Ding. Proses masuk berhasil. Selamat, Anda telah memperoleh 51% Caiyue. Caiyue adalah gerai teh susu unik di Sasi, tetapi juga merupakan merek teh susu terkenal di seluruh negeri. Di Sasi, Anda dapat melihat kedai teh susu Caiyue hampir setiap beberapa langkah. Memang demikian, setiap kedai teh susu Caiyue masih sangat populer. Lin Fan menyentuh dagunya dan berkata, dengan kata lain, aku sekarang adalah pemegang saham terbesar Caiyue. Kehadiran hari ini hampir tidak memuaskan. Hampir tidak bagus. Cayan tidak melakukan penawaran saham perdana IPO. Setelah terdaftar di bursa, nilainya diperkirakan setidaknya mencapai puluhan miliar.
Dengan kata lain, Lin Fan telah memperoleh aset senilai miliaran secara langsung. Retakan. Saat itu, pintu kamar mandi terbuka, dan kabut tebal berisi air pun keluar. Kemudian, Su Ning, yang mengenakan pakaian rumahan longgar berwarna putih, perlahan memperlihatkan sosoknya. Saat itu, rambut hitam Su Ning masih sedikit basah. Namun, justru karena itulah rambutnya menjadi lebih lurus, seperti air terjun yang benar-benar mengalir di sungai. Kulit seputih salju, fitur wajah cantik, tubuh sempurna. Ditambah dengan kabut air yang terus-menerus menyebar dari kamar mandi di belakangnya. Pada saat ini, Su Ning telah berubah menjadi peri yang turun dari dunia. Melihat Lin Fan menatapnya, Su Ning merasa sedikit bingung. Dia baru saja selesai mandi, dan ada air di sepatunya, yang agak licin. Salah satu sepatunya tanpa sengaja jatuh langsung ke lantai. Penglihatan Lin Fan sangat tajam, dan dia melangkah maju, meraih pinggang rampingnya. Saling memandang, keduanya bahkan bisa mencium aroma unik satu sama lain. Waktu, membeku lagi. Bum bum bum. Detak jantung terus meningkat. Kemudian, seolah-olah saling tertarik, keduanya terus mendekat dan semakin dekat. Malam sudah larut. Panlong Villa sangat berisik. Sorak-sorai, tepuk tangan. Tak terhentikan. Keesokan harinya, ketika seberkas sinar matahari jatuh di ambang jendela, Lin Fan membuka matanya. Dia melirik noda merah terang di ranjang putih, lalu seperti biasa mengangkat telepon. Sebuah pesan teks muncul di layar lebih awal seperti biasanya. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan 3.660.000 yuan. Kemudian, Lin Fan perlahan bangkit dan berjalan keluar. Saat ini, pangsit goreng, bakpao kukus, telur, dan makanan lezat lainnya telah diletakkan di atas meja. Lin Fan berkata, aku sangat lelah semalam, jadi aku harus beristirahat dengan baik hari ini. Saat membicarakan kejadian semalam, Su Ningjing langsung teringat sesuatu, wajah cantiknya memerah, dan ia ingin sekali menyembunyikan seluruh kepalanya di balik pakaian yang ketat itu. Lihat di sini. Lin Fan tak kuasa menahan tawa. Setelah sarapan, Lin Fan dan Su Ningjing menghabiskan waktu bersama. Saat itu, terdengar dering keras di ponselnya. Kakak, aku di Jiangbei. Begitu telepon terhubung, suara Lin Xiaoyao, adiknya, terdengar gembira. Ah! Kenapa kau datang ke Jiangbei? Tanya Lin Fan dengan bingung. Kakak, bukankah seharusnya kau sangat senang mendengar bahwa adikmu telah datang ke Jiangbei? Lin Xiaoyao cemberut dan mengeluh. Lin Fan berkata, senang. Tentu saja aku senang. Tapi, bukankah seharusnya kamu berada di sekolah? Kami menyelesaikan ujian akhir kemarin, dan jarang sekali ada hari libur hari ini, jadi kami datang ke Jiangbei bersama dua teman sekelas untuk jalan-jalan, kata Lin Xiaoyao dengan gembira. Lin Fanyan mendengarnya, mengangguk dengan jelas, dan berkata, oke, kamu di mana? Aku akan menjemputmu sekarang juga. Oke. Stasiun Timur, aku akan turun di Stasiun Timur nanti. Seru Lin Xiaoyao. Setelah menutup telepon, Lin Fan berjalan keluar dan duduk di dalam Mercedes-Benz G, menginjak pedal gas, dan melaju kencang menuju kejauhan. Stasiun Jiangbei Timur adalah stasiun kereta api terbesar di Jiangbei dan stasiun penghubung di negara ini. Setiap hari, ratusan ribu orang naik dan turun di sini. Ditambah lagi orang yang menjemput. Arus penumpang harian di stasiun Jiangbei Timur mencapai ratusan ribu. Dapat dikatakan bahwa siluet gelap orang-orang dapat terlihat di stasiun timur setiap saat. Setelah Lin Fan memarkir mobilnya, dia berdiri di pintu keluar bersama banyak orang. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan yang jelas dari sekelompok besar orang yang meninggalkan stasiun. Saudaraku, aku di sini. Kemudian, Lin Xiaoyao berjalan cepat bersama gadis yang tampak lebih pendiam yang mengenakan kacamata merah muda, dan seorang gadis yang tampak seperti orang dewasa bertubuh kecil dengan potongan rambut sedang. Izinkan saya memperkenalkan, ini saudara saya Lin Fan. Dia kuliah di Universitas Jiangbei dan masih lajang sekarang. Kata Lin Xiaoyao sambil tersenyum. Lin Fanyan mendengar itu dan hampir tersedak. Bukankah Nizi kecil ini ingin memperkenalkan dirinya kepada kedua temannya? Dua gadis kecil di sekolah menengah atas. Lin Fan tanpa sadar mengamati keduanya dengan mata telanjang. Gadis kecil yang pendiam. Nilai nominal, 85. Nilai favorit, 40. Wanita dewasa kecil. Nilai nominal, 84. Nilai favorit, 40. Nilai nominalnya hanya 90, dan tingkat reputasi baiknya setara dengan reputasi orang yang lewat. Semua wanita yang menjadi miliknya memiliki nilai di atas 90 poin.
Bagaimana saya bisa menemukannya? Tentu saja, alasan utamanya adalah karena saya sudah punya pacar, bukan karena bunga-bunga dari tanah air. Ya, memang seperti itu. Lin Xiaoyao menunjuk ke gadis yang pendiam itu dan berkata, ini Tang Jiao. Lalu, dia menunjuk ke arah wanita dewasa bertubuh kecil itu dan berkata, ini Du Yujia. Lin Fan mengangguk sopan, mengucapkan salam. Lalu, dia berkata, kamu pasti sudah hampir lapar, kan? Ayo kita makan sesuatu dulu. Aku ingin makan mie kering pedas Jiangbei. Dan ayam ketan. Seru Lin Xiaoyao dengan penuh semangat. Baik. Jawab Lin Fan, lalu memimpin beberapa orang ke tempat parkir. Tak lama kemudian, semua orang datang ke Mercedes-Benz G. Perempuan tidak tahu banyak tentang mobil. Selain itu, Tang Jiao dan Du Yujia hanyalah siswa SMA, jadi situasinya semakin tidak jelas. Namun, mereka memandang penampilan Mercedes-Benz Big G yang tinggi dan gagah, dan wajah kecil mereka masih menunjukkan sedikit rasa terkejut. Ledakan. Lin Fan menginjak pedal gas, dan seluruh mobil melaju ke depan seperti binatang buas. Tang Jiao dan Du Yujia merasakan visi yang sempurna dan kekuatan yang dahsyat dari Mercedes-Benz Big G. Dan mereka juga memiliki ketertarikan yang tak dapat dijelaskan terhadap Lin Fan, pria tampan itu. Ding! Saat ini, ponsel di saku Lin Fan sedikit terangkat. Jam 12. Amplop merah muncul. Jadi Lin Fan mengerem mendadak. Kemudian, ia buru-buru memutar kemudi dan memarkir mobil di tempat parkir sementara di pinggir jalan. Kemudian, dia buru-buru mengangkat telepon dan terus mengklik amplop merah itu. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 3 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 10 yuan. Lin Xiaoyao yang duduk di sebelahnya tak kuasa bertanya, kakak, apa yang sedang kau lakukan? Oh, aku akan mengambil amplop merah itu, jawab Lin Fan. Lin Xiaoyao, Tang Jiao, Du Yujia. Ketiganya terdiam. Ambil amplop merah. Kalau tidak salah ingat, amplop merah paling banyak hanya berisi 200 yuan, kan? Ini yang terbaik. Dalam keadaan normal, itu hanya beberapa yuan, atau bahkan beberapa sen, kan? Itu saja. Masih sangat antusias. Yang tidak diketahui orang lain, saya pikir angka itu hampir mencapai 100 juta. Awalnya, Tang Jiao dan Du Yujia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Fan. Saat ini, itu sudah benar-benar hilang. Lin Xiaoyao tersenyum malu-malu. Sudut bibir Lin Fan sedikit melengkung, memperlihatkan senyum tipis. Karena Lin Fan hanya mendapatkan 10% dari seluruh saham dalam amplop merah itu. Untuk mengetahui. Meskipun sederhana, perusahaan ini merupakan usaha besar dengan nilai pasar ratusan miliar. 10% saham bernilai lebih dari puluhan miliar. Seandainya Lin Fan tahu apa yang dipikirkan Tang Jiao dan Du Yujia. Saya khawatir mereka akan mengatakan langsung kepada mereka bahwa jika mereka melewatkan amplop merah ini, jumlah uang yang hilang lebih dari 100 juta. Jumlahnya 100 juta. Kemudian, Lin Fan menghidupkan kembali kendaraannya dan memacu kudanya menuju Keiji. Harus saya akui bahwa Keiji memang merupakan kedai jajanan yang terkenal di Jiangbei. Di toko besar di lantai atas dan bawah, hampir tidak ada tempat duduk, sehingga suasananya sangat ramai. Lin Xiaoyao dan yang lainnya memesan mie kering panas, ayam ketan, pangsit kukus, minuman bersoda, arak beras, dan banyak makanan lezat lainnya. Mereka sangat senang makan, dan perut mereka menjadi buncit. Lin Fan bertanya, selanjutnya, kita akan pergi ke mana? Lin Xiaoyao berkata, Yu Jia mengatakan bahwa dia baru saja menyelesaikan ujian dan ingin membeli paket untuk memanjakan dirinya sendiri. Oh. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga ingin membeli camilan? Lin Fan terus bertanya. Apa yang ingin aku lakukan? Rasanya sangat berat untuk menanggungnya setiap hari. Lin Xiaoyao melambaikan tangannya berulang kali. Lin Fan tidak bertanya terlalu banyak, dan berkata, di mana kamu ingin membeli tas? MK Mall, beli tas. Kata Du Yujia buru-buru. Lin Fanyan tak kuasa menahan ekspresi aneh di wajahnya. MK Mall. Bukankah itu mall milikmu sendiri? Ngomong-ngomong, sejak terakhir kali saya ke mall, sepertinya saya belum pernah ke sana lagi. Sedangkan untuk tasnya, saya masih memiliki 5% saham. Du Yujia berpikir bahwa Lin Fan bertanya-tanya dari mana uang itu berasal untuk membeli tas mewah seperti itu, lalu menjelaskan, ini uang tahun baru dan uang saku yang saya tabung.
Lin Fan mengangguk santai, lalu, sambil menggendong beberapa orang, tiba di MK Mall melalui jalan yang sangat familiar. Ketika Lin Fan sampai di lift wisata, seorang pria parubaya berjas dan bersepatu kebetulan menghampirinya. Dia dengan antusias berkata, "Tuan Lin. Kau adalah?" Lin Fan bertanya dengan curiga. "Saya Yuan Hong, manajer umum MK Mall." Pria parubaya itu sama sekali tidak merasa canggung karena Lin Fan tidak mengenalnya. Sebaliknya, dalam nada antusiasnya, terdapat sentuhan rasa hormat dari lubuk hatinya. Tidak heran kalau dia bersikap seperti ini. Lagi pula, Lin Fan adalah bos MK, dan sepatah kata saja bisa langsung membuatnya patuh. Lin Fan tiba-tiba berkata, "Ternyata itu manajer Yuan." Yuan Hong bertanya, "Tuan Lin, apakah Anda hadir di sini untuk rapat pleno akhir tahun hari ini?" "Tidak, hari ini aku datang untuk mengganti kerugian yang telah kubayarkan kepada adikku dan teman-teman sekelasku yang membelikan tas," kata Lin Fan. Setelah jeda, dia sepertinya berpikir bahwa dialah bosnya, padahal dia belum pernah mengadakan rapat. Membaca www. Kanasu.com. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia sama sekali mengabaikan mal tersebut dan agak lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Lin Fan berkata lagi, alasan utamanya adalah karena hari ini terburu-buru. Ding. Saat itu, lift wisata turun. Layaknya seorang pelayan yang paling akrab, Yuan Hong membungkuk, menghalangi pintu lift sendiri, dan menekan tombol lantai 4 atas perintah Lin Fan. Tang Jiao dan Du Yujia memandang pemandangan ini dengan ekspresi bingung. Pria parubaya di depannya adalah manajer umum MK. Mengapa dia begitu sopan kepada saudara laki-laki Lin Xiaoyao? Karena Yuan Hong masih ada di sana, mereka tidak mudah untuk bertanya secara langsung, jadi mereka harus memandang Lin Xiaoyao dengan ragu. Jelas, saya ingin menarik kesimpulan darinya. Namun, Lin Xiaoyao hanya menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Bersambung.